Assalamualaikum semua. Kali ini saya akan membagikan kisah perbincangan Allah dengan para malaikat di awal penciptaan Nabi Adam. Sebelum kita memasuki kisahnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kisah Nabi yang menarik lainnya yang tentunya bermanfaat. Terdapat perbedaan pendapat berkenaan dengan makna khilafah, perihal menjadi khalifah Nabi Adam. Ada yang mengatakan bahwa ia sebagai khalifah dari kelompok manusia yang pertama-tama datang ke bumi, di mana kelompok ini membuat kerusakan dan menumpahkan darah di dalamnya. Ada yang mengatakan bahwa ia adalah khalifatullah, dengan pengertian bahwa ia sebagai khalifah, utusan Allah, dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan hukum-hukumnya, karena ia adalah utusan Allah yang pertama. Demikianlah yang kami yakini. Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah tentang Nabi Adam, apakah ia sebagai nabi yang diutus? Beliau menjawab, benar. Beliau ditanya, ia menjadi rasul bagi siapa? Sementara di bumi tidak ada seorang pun. Beliau menjawab, ia menjadi rasul bagi anak-anaknya. Tabir penciptaan disingkap di tengah-tengah para malaikatnya. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah, ayat 30. Berkenaan dengan ayat tersebut, para mufasir memberikan komentar yang beragam. Dalam tafsir Al-Manar disebutkan, sesungguhnya ayat-ayat ini termasuk ayat-ayat mutasyabihat yang tidak dapat ditafsirkan zahirnya. Sebab, dilihat dari ketentuan dialog, takatub, ia mengandung konsultasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang demikian itu mustahil baginya. Di samping itu, ia juga mengandung pemberitahuan darinya kepada para malaikat yang kemudian diikuti dengan penentangan dan perdebatan dari mereka. Hal seperti ini tidak layak bagi Allah yang Maha Kuasa. Dan bagi para malaikatnya, saya lebih setuju untuk mengalihkan makna cerita tersebut pada sesuatu yang lain. Sedangkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran disebutkan, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada para malaikatnya, bahwa jika dia menjadikan ciptaan di muka bumi maka mereka akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ketika Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Quran Surah Al-Baqarah. Mereka bertanya, apakah ini adalah khalifah yang engkau ceritakan kepada kami bahwa mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah, ataukah khalifah selainnya? Dalam tafsir Fi Zilalil Quran disebutkan, sesungguhnya para malaikat melalui fitrah mereka yang suci yang tidak membayangkan kecuali kebaikan dan kesucian, mereka mengira bahwa tasbih dan mengultuskan Allah adalah puncak dari segala wujud. Puncak ini terwujud dengan adanya mereka, sedangkan pertanyaan mereka hanya menggambarkan keheranan mereka, bukan berasal dari penentangan atau apapun juga. Kita melihat bagaimana para mufasir berijtihad untuk menyingkap hakikat, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkapkan kedalaman dari Al-Quran pada masing-masing dari mereka. Kedalaman Al-Quran sangat mengagumkan. Kisah tersebut disampaikan dalam gaya dialogis, suatu gaya yang memiliki pengaruh yang kuat. Tidakkah Anda melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ. Kemudian dia menuju langit dan langit itu masih merupakan asap.
Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan suka hati." Quran Surat Fussilat, ayat 11. Apakah seseorang membayangkan bahwa Allah berbicara dengan langit dan bumi dan langit pun menjawabnya sehingga terjadi dialog ini di antara mereka? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan langit dan bumi sehingga keduanya taat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan apa yang terjadi dengan gaya dialogis hanya untuk meneguhkan dalam pikiran dan menegaskan maknanya serta penjelasannya. Penggunaan gaya dramatis dalam kisah Nabi Adam mengisyaratkan makna yang dalam. Kita membayangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menetapkan penciptaan Nabi Adam, Dia memberitahukan kepada malaikatnya dengan tujuan agar mereka bersujud kepadanya, bukan dengan tujuan mengambil pendapat mereka atau bermusyawarah dengan mereka. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hal yang demikian itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan mereka bahwa Dia akan menjadikan seorang hamba di muka bumi, dan bahwa khalifah ini akan mempunyai keturunan dan cucu-cucu, di mana mereka akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah di dalamnya. Lalu para malaikat yang suci mengalami kebingungan. Bukankah mereka selalu bertasbih kepada Allah dan mensucikannya? Namun mengapa khalifah yang terpilih itu bukan termasuk dari mereka? Apa rahasia hal tersebut, dan apa hikmah Allah dalam masalah ini? Kebingungan malaikat dan keinginan mereka untuk mendapatkan kemuliaan sebagai khalifah di muka bumi, dan keheranan mereka tentang penghormatan Adam dengannya, dan masih banyak segudang pertanyaan yang tersimpan dalam diri mereka. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menepis keraguan mereka dan kebingungan mereka, dan membawa mereka menjadi yakin dan berserah diri. Sekian dulu untuk kisah perbincangan Allah dengan para malaikat di awal penciptaan Nabi Adam. Untuk kelanjutannya tunggu di video selanjutnya. Untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengannya untuk mendapatkan notifikasi kelanjutan kisah perbincangan Allah dengan para malaikat di awal penciptaan Nabi Adam. Assalamualaikum.